Dua, Pak Indra dan Pastor Jimmy ya. Mari. Selamat malam. Kami sini malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para narasumber, Brother Barto, Andy, Mas Ferry, juga Pak Wido sebagai moderator. Izinkan kami untuk menampilkan apa yang sejauh mana yang sudah kami kerjakan selama ini. Apakah bisa kelihatan? Bisa Pak. Silakan. Bisa, jelas. Pertama-tama, sebenarnya kami juga ada keraguan-keraguan untuk melangkah karena kami juga sebagai sekolah yang baru butuh banyak teladan juga dari sekolah-sekolah yang lebih senior yang sudah mapan. Tapi kami mencoba untuk mengerjakan apa yang diminta, yang menurut kami entah ini sudah benar, tepat atau tidak, nanti akan kami mohon untuk dikoreksi. Tapi sejauh ini apa yang kami pahami dalam proses yang sedang atau dan telah kita jalani bersama ini, yaitu menggali nilai-nilai inti yang ada. Dan kami mencoba untuk membuat dalam draft, ini masih draft yang kami coba buat. Yang pertama kami angkat nilai-nilai inti yang ada, yaitu dalam yayasan, nilai inti yang ada di yayasan, yaitu ada nilai solidaritas, nilai karitas, dan nilai subsidiaritas. Nah, di sini sejujurnya kami juga dalam beberapa waktu ini masih mencari literatur-literatur yang bisa menjadi pendukung untuk susunan atau naskah ini. Dan memang ada banyak kesulitan yang kami peroleh. Pertama, memang untuk literaturnya sendiri itu tidak tersedia di sekolah kami, sehingga ya kami menggunakan internet untuk mencari jurnal-jurnal dan juga mungkin buku-buku yang ada yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi untuk nilai-nilai inti yayasan ini kami ambil dari rencana strategis yayasan yang telah disusun oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Dari nilai-nilai ini, saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih dalam lagi. Mungkin juga dari sekolah-sekolah yang lain sudah menjelaskan tentang apa itu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Namun secara umum, nilai-nilai ini sudah kami terapkan dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kami ini. Untuk solidaritas, misalnya sudah dijelaskan oleh Bapak Pastor juga dalam pertemuan yang lalu, bahwa misalnya untuk solidaritas ini diterapkan dengan misalnya kami saling mengunjungi ketika ada anggota sekolah yang sakit, baik itu murid-murid ataupun juga dari guru dan karyawan yang ada.
Kemudian Caritas juga di sini di sekolah kami menghayati misalnya nilai-nilai Caritas ini dengan kami melihat bahwa di dalam nilai Caritas yang adalah Allah adalah kasih, ini ada nilai religius, dan nilai religius ini kami implementasikan misalnya juga dengan melaksanakan doa-doa, baik doa Jerus, doa Ratu Surga pada masa Paskah, ada juga ibadah Rosario pada bulan Mei dan bulan Oktober, dan juga melaksanakan ibadah pada setiap akhir pekan. Untuk subsidiaritas, nilai subsidiaritas ini juga kami sudah terapkan, yang mana kami juga memberikan pilihan bagi para murid dalam hal biaya operasional sekolah yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Pastor lalu. Yang tujuannya pilihan-pilihan ini agar dapat dijangkau dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari setiap peserta didik. Ini sebagai satu wujud semangat subsidiaritas. Selanjutnya untuk nilai-nilai dari pelindung sekolah. Kami mengangkat nilai ketekunan yang mana pelindung kami yaitu Santo Yohanes Paulus II, seperti juga yang telah disampaikan oleh Bapak Pastor dalam pertemuan yang kali lalu, bahwa dalam sejarah masa kecilnya Paus ini pernah mengalami masa-masa sulit, terutama ketika ia berjuang untuk mencapai cita-citanya yang sebelumnya. Ya, memang cita-cita Paus bukan untuk menjadi seorang imam, tetapi ia bercita-cita untuk menjadi seorang tentara. Dalam situasi selanjutnya, ia juga mengalami masa-masa sulit, di mana ia harus ditinggalkan oleh ibunya, kemudian oleh kakaknya, dan kemudian ia di masa juga ia bersekolah, ia boleh Paus ini mengalami masa di mana ada perang itu yang terjadi, sehingga ia yang juga ketika masa ia bersekolah saat perang itu terjadi, ia juga harus ditinggalkan oleh ayahnya sendiri ketika mereka berpindah ke Krakau. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi imam, dan perjuangan untuk menjadi imam ini ketika ia berusaha untuk tekun dalam mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang imam ini, yang menjadi juga satu nilai yang kami angkat, yang mana kita tahu bersama mungkin ketika Paus ini belajar di rumah uskup Krakau itu dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan banyak tantangan yang ada. Namun pada akhirnya ia bisa melewati semuanya berkat ketekunannya, sehingga ditabiskan menjadi seorang imam. Nilai religius juga dari Santo Yohanes Paulus II ini kami berusaha angkat, tetapi ini sejujurnya belum secara detail, karena kami sadar masih banyak literatur yang kami butuhkan untuk menunjang ini. Tapi sejauh ini yang dapat kami angkat seperti ini. Nilai religius misalnya juga kami angkat dari Santo ini dengan melihat bahwa Santo Yohanes Paulus II ini juga adalah seorang yang pendoa. Ya. Ini misalnya juga dapat dilihat dalam kesucian hidupnya. Ya, Paus ini sering sekali membawa rosario misalnya. Nilai sosial juga kami angkat dari Paus Yohanes Paulus II, yang mana Paus ini dekat juga dengan banyak orang. Terbukti juga dengan misalnya kunjungan-kunjungan yang ia lakukan ke negara-negara. Kalau dalam ada satu literatur yang kami baca bahwa Paus Yohanes Paulus II ini adalah Paus dengan kunjungan terbanyak, kunjungan pastoral terbanyak. Ya. Itu menurut kami karena kedekatannya dengan orang-orang yang ada. Kemudian nilai pengampunan juga kami angkat, mengingat juga peristiwa-peristiwa yang pernah dialami, 2 kali percobaan pembunuhan, 3 kali, 2 kali yang tidak, ya katakanlah tidak
tereksekusi, satu kali yang tereksekusi. Yang pada akhirnya Paus ini memberikan pengampunan kepada penembak setelah ia sembuh dari luka tembak yang ia peroleh. Kemudian nilai-nilai budaya. Nilai budaya. Jadi untuk sekolah kami ini itu terletak atau berada di perbatasan. Perbatasan dalam arti kami berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Nah, posisi letak sekolah kami ini wilayahnya itu ada perbatasan. Jadi perbatasan dengan wilayah Minahasa Selatan, Minsel. Nah, dan letaknya ini berada di dataran tinggi dengan mayoritas mata pencarian di sini adalah petani hortikultura, yaitu sayur-sayuran dan rempah-rempah. Dapat dikatakan juga daerah Modo Inding ini menjadi salah satu dapur Indonesia Timur. Nilai-nilai budaya yang kami angkat di sini, memang kami sadar ada dua nilai budaya. Pertama dari Minahasa kami angkat. Karena apa? Karena peserta didik yang ada yang bersekolah di sini, meskipun letaknya itu di wilayah Bolaang Mongondo Timur, tetapi peserta didiknya itu semua adalah orang-orang yang berasal dari suku Minahasa. Sehingga kami tetap mengangkat budaya Minahasa, yaitu budaya Mapalus. Nah, dalam penelusuran sejauh yang kami dapat untuk literatur yang ada, memang di sini masih kurang tercantum sumbernya. Tapi kami dapat ini dari jurnal-jurnal yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk budaya Mapalus ini mungkin semua sudah dipresentasikan juga oleh sekolah-sekolah yang lain. Mapalus itu adalah satu budaya tradisional di daerah Minahasa yang mana ini adalah budaya gotong royong, tolong menolong. Yang kali lalu juga sudah disampaikan oleh Bapak Pastor, bagaimana budaya Mapalus ini bukan hanya terjadi saat bertani, tetapi sudah menjadi satu kearifan lokal, menjadi satu budaya dalam masyarakat. Jadi dalam peristiwa-peristiwa suka, misalnya ada pesta perkawinan, itu ada Mapalus juga, gotong royong untuk misalnya mensukseskan hajatan perkawinan itu. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa duka yang ada. Jadi masyarakat yang ada bergotong royong, bermapalus untuk turut membantu keluarga yang berduka. Nah, ini juga ada nilai-nilai yang diangkat. Di dalam budaya Mapalus ini ada budaya-budaya atau nilai-nilai yang ada, yaitu pertama nilai religius, yaitu kesucian, kesalehan, kejujuran, keadilan, kebenaran. Personifikasi nilai religius ini ditampilkan oleh Wailan. Wailan ini adalah pemimpin agama tua, yaitu para tua-tua, yang menjadi penghubung atau mediator dengan Opo Ompong. Ini Opo Ompong maksudnya sebutan untuk Tuhan sendiri atau Allah dengan manusia. Yang kedua ada nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, nilai keindahan ini ditampilkan dalam berbagai bentukan karya seni, baik seni suara, seni musik, seni tari, dan sebagainya. Dalam berbagai kegiatan media, seperti misalnya sambil bekerja menyanyi. Jadi ada kebiasaan juga ketika satu kelompok bermapalus untuk misalnya mengolah satu lahan pertanian, ya biasa dinyanyikan lagu-lagu untuk memberikan semangat yang menjadi ciri khas dari budaya Mapalus ini. Budaya Mapalus ini juga nilai estetikanya itu ada dalam setiap upacara sakral, pemages, terdapat unsur seni tari, musik dan suara, ukiran pada tiang rumah adat, ukiran pada waruga. Waruga ini semacam ini di Tomohon yang lebih tahu, yang banyak yang ada di Tomohon, di daerah Tomohon untuk waruga-waruga.
semacam prasasti dan sebagainya. Kemudian nilai kebenaran hakiki, kebijaksanaan diakui sebagai nubutu'a, yaitu amanat luhur, dan personifikasi nubutura ini adalah tumbuh yaitu guru sebagai orang bijaksana. Nah, nilai kebenaran hakiki ini disimbolkan simbol legendaris dari orang bijaksana, antara lain yang bernama Karema, Rumi Mu'ud, dan Toar. Ini adalah simbol orang-orang bijaksana yang ada di Minahasa. Nilai etika menjadi kaidah moral kehidupan bersama, yaitu kehidupan bersama sekampung atau kawanua. Perkawinan suami istri yang monogami, hanya ada satu suami dan satu istri. Personifikasi nilai estetika yaitu tahu, yaitu suami istri. Oleh karenanya orang tua si Ina atau ibu si Ama, ayah, sangat dihormati dalam kehidupan masyarakat. Kemudian nilai kebenaran akali, yaitu diakui kebenaran berdasarkan pengalaman dari waktu-waktu yang menjadi penunjuk atau nasihat dalam kehidupan. Misalnya menebang kayu pada waktu yang tepat, atau biasa juga di sini dikatakan oras, harus melihat DP oras yang tepat untuk ada waktu. Oras ini biasa dalam bahasa apa dimengerti dengan waktu yang tepat, supaya misalnya tidak cepat rusak, kayu yang tepat tidak cepat rusak. Begitu juga dengan bercocok tanam, itu lihat waktu yang tepat, bulan yang tepat supaya tidak ada hama misalnya. Nilai demokratis juga, nilai demokratis ditampilkan oleh penaas dalam kepemimpinan masyarakat yang mendasarkan atau menghargai suara atau aspirasi rakyat, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat adat, dan pada pihak lain penaas sebagai orang yang diangkat atau diganti sebagai pemimpin, karena karya gemilang dan unggul dalam banyak hal dalam masyarakat yang patut diteladani dan menjadi panutan masyarakat. Kemudian nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ditampilkan hidup bersama dan maju bersama. Itu gotong royong dalam khas Minahasa yang juga ada dalam budaya Mapalus ini. Rasa persahabatan, keramah tamahan yang tinggi, sehingga rasa sepenanggungan dalam suka. Itu tadi sudah disampaikan, Mapalus misalnya menyiapkan makanan dan minuman pesta pernikahan, memberikan dana bantuan pernikahan dan sebagainya. Sepenanggungan dalam duka, itu Mapalus Mekan, itu memberikan dana duka dan sebagainya. Mapalus membangun rumah, Mapalus membuka atau mengolah kebun dan sebagainya. Itu nilai-nilai kebersamaan gotong royong dalam budaya Mapalus. Dalam budaya Mapalus juga ada nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ini ditampilkan dalam rukun-rukun keluarga, rukun sedaerah asal misalnya, rukun kawanua, rukun kampung dan sebagainya. Kemudian nilai kerja keras bersama. Nilai kerja bersama menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Tempo dulu seorang anggota kerja Mapalus yang malas atau terlambat akan dikenai sanksi, dipukul, atau sanksi lain oleh pemimpin kelompok. Ini misalnya berlaku dalam satu kelompok Mapalus. Kemudian kami juga berusaha untuk mengangkat budaya yang ada di Pulau Mongondo, yang mana menurut kami hampir sama juga. Jadi di Pulau Mongondo itu ada juga budaya Mapalus gotong royong, yang di istilahnya itu Moposat. Ini tidak tersebutkan di sini. Nah, di sini kami mulai dengan mengangkat moto hidup masyarakat Pulau Mongondo yang juga sudah disampaikan dalam pertemuan yang lalu. Itu ada 3 moto Pulau Mongondo, yaitu moto Tompiaan, moto Tabian, moto Tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengasihi, dan saling mengingat. Dalam versi dialek Sulawesi Utara yaitu baku baik, baku sayang, dan baku ingat. Ini ada kami juga melihat asalnya itu dari Bolmo. Kemudian ini penjelasan tentang 3 moto tadi. Misalnya moto Tompian itu saling memperbaiki. Moto Tabian saling mengasihi, moto Tanoban saling mengingat.
Nah, ini yang kami maksudkan juga, sistem gotong royong yang sama yang ada juga dalam budaya Minahasa, yaitu dalam budaya Mongondo juga ada dikenal 3 jenis gotong royong yang masih terus dilestarikan sampai sekarang. Yang pertama itu Pogokuta, mungkin penyebutannya kurang tepat karena saya juga kurang tahu untuk bahasa Mongondo ini. Pogokuta ini berasal dari kata utat yang berarti saudara kandung atau sepupu. Nah, Poto Tulu Adi adalah kata Tolu Adi dan atau Motolu Adi yang berarti ayah, ibu, dan anak-anak. Pogokuta ini dilaksanakan bila ada keluarga yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Jadi sama seperti juga yang ada di budaya Wapalus Minahasa, dalam budaya Mongondo juga, orang Mongondo ini ada gotong royong juga untuk mensukseskan satu hajatan pesta perkawinan. Dalam arti yang pertama ini dalam hubungan saudara kandung atau sepupu. Yang kedua, gotong royong yang kedua yaitu Tonggolipu. Tonggolipu ini berasal dari kata lipu yang berarti desa, kampung, tempat kediaman. Tonggolipu ini akan dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan pembangunan dalam desa, misalnya untuk membangun pelaksanaan pembangunan dalam desa. Misalnya untuk membangun sekolah, rumah ibadah, jalan, rumah tinggal, dan sarana umum lainnya. Nah, untuk gotong royong ini juga ada dalam budaya masyarakat yang ada di sekitar kami. Misalnya untuk pengerjaan membangun sekolah ini, ketika juga akan membangun sekolah ini ada juga partisipasi gotong royong dari masyarakat yang ada di sekitar untuk sama-sama misalnya dalam proses pengecoran. Yang ketiga, budaya gotong royong yang ketiga yang ada di Mongondo yaitu dikenal dengan istilah posat atau mokodilu. Posat berarti saling membantu yang pada saat ini umumnya sudah berbentuk organisasi. Satu organisasi posat ini berbentuk dari sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Anggota posat mengerjakan satu pekerjaan secara bersama-sama dan saling membalas. Dalam arti setiap anggota yang menerima bantuan pusat berkewajiban membalas bantuan yang sudah diterima. Anggota yang tidak menaati peraturan organisasi ini akan dikenai sanksi, yaitu dikeluarkan dari keanggotaannya. Pusat ini biasanya dilaksanakan dalam pertanian. Ini juga budaya gotong royong yang ada juga di dalam budaya Mapalus Minahasa. Yang kalau menurut yang sudah kami yang ada dalam ide-ide kami tapi belum tertuang di sini, bahwa ada nilai tanggung jawab juga di dalam budaya-budaya Mapalus yang ada baik yang ada di Minahasa maupun yang ada di Mongondo. Dari kami sejauh yang kami sudah kerjakan baru sampai di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Jadi kami juga sudah berani untuk melangkah sejauh ini. Tapi kami tentu masih butuh banyak masukan terutama dari para narasumber untuk lebih mengarahkan naskah atau ini draft yang sedang kami kerjakan ini. Untuk selininya memang masih dalam katakanlah tadi yang sudah Muni juga sampaikan, coret-coretan di kertas, masih dalam pengerjaan tim, namun belum tertuang dalam draft ini. Demikian dari SMP Katolik Buaan. Baik, terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Baik, luar biasa ya, sudah sampai juga ke tahap itu. Baik, untuk selanjutnya masih ada sekolah yang belum saya panggil, yaitu SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna. Tadi sudah masuk Ibu Diana, apakah Ibu Diana masih ada?
Iya, hadir ya, Bapak. Oh iya, baik Ibu. Mari waktu dan Coba sekarang. untuk materinya sudah di chatting tadi, tidak bisa di apa? Tidak bisa Ditampilkan, dibuat, tapi bisa dibaca. materi? Iya. Tadi putus agak lama, baru tersambung lagi. Oh iya. Mungkin boleh di-share Ibu? Iya, nanti diusahakan dibuat dan dikirim ke WA grup mungkin sesudah kegiatan ini. Apa bisa begitu? Oke, baik. Kalau sekarang kira-kira apa yang bisa disampaikan supaya Iya, bisa bisa, diberikan bisa. masukan dari Iya, narasumber? iya Mari Bu, bisa. mari Bu. Mari Bu. Ya, untuk sekolah kami, tunggu Bapak untuk kamera. Ya, ya, untuk sekolah kami SMP Katolik Santo Fransiskus de Sales Okole, untuk profil sekolah adalah salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Likupang Selatan yang hanya satu-satunya yang ada di Likupang Selatan sekolah Katolik. Dan secara historis telah ada dan kegiatan operasionalnya sejak tahun 1910. Dan sekolah ini terletak di Desa Pokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan. Secara geografis, SMP Katolik Santo Fransiskus de Sales Pokolek terletak di depan Jalan Raya Manado Likupang, dan sarana transportasi menuju ibu kota kabupaten cukup memadai, tersedia ada angkutan umum. Dari aspek sosial budaya, ekonomi, mata pencarian penduduk desa kami sekitarnya mengembangkan pola hidup gotong royong, mapalus, dengan mata pencarian yang utama adalah dengan bertani dan mengandalkan komunitas jagung, kelapa, dan palawija. Selain petani, ada juga yang bergerak di bidang wirausaha, karyawan swasta, dan lain-lain. Dan fasilitas lain yang menunjang kehidupan masyarakat adalah tersedianya sarana listrik dan media informasi televisi yang ada di desa kami. Kemudian untuk guru-guru yang ada di sekolah kami berjumlah 6 orang, 3 guru sebagai wali kelas, juga sebagai guru mata pelajaran, 4 guru honor, kemudian 1 pegawai negeri, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, ya, kurang jelas. Untuk jumlah guru kami 5 orang, 4 honor, 5 orang termasuk kepala sekolah, pastor paroki, dan PNS hanya saya sendiri. Kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah kami, untuk ruang kepala sekolah itu ada, ruang guru ada, ruang tata usaha tidak ada. Untuk ruang kelas ada 3 ruang kelas, tapi dalam keadaan rusak berat. Kemudian lab IPA tidak ada, lab bahasa juga tidak ada, lab komputer tidak ada, LCD tidak ada, perpustakaan ada, kemudian lapangan olahraga ada, ruang OSIS, ruang BK, ruang UKS ada, untuk WC guru, ruang WC tamu, dan siswa ada. Kemudian juga untuk kantin sekolah ada. Dan untuk perumahan kepala sekolah dan guru tidak ada.
untuk sekarang ini jumlah rombel sekolah kami ada 3 rombel dengan jumlah siswa 65 orang. Kekuatan SMP Katolik Santo Fransiskus de Sales adalah yaitu satu, sekolah kami berada di lokasi yang cukup strategis, kemudian dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu pastor paroki kami, Pastor Yoce Palit PR. Kemudian untuk kualifikasi guru-guru kami, lulusan S1 hanya 2 orang, saya dan kepala sekolah, yang lain berstatus lulusan SMA. Karena memang untuk sekarang seperti yang lalu saya sampaikan, kami memang kekurangan tenaga pendidik. Selanjutnya untuk tenaga administrasi kami ada, tetapi tidak ada tenaga pustakawan. Kemudian kelemahan yang ada di sekolah kami yaitu tersedianya ruang media seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian belum juga memiliki ruang keterampilan, dan kemudian partisipasi juga dari orang tua belum terlalu maksimal. Namun ada pula peluang SMP kami, sekolah kami, yaitu pertama ada perhatian dari Pemda terhadap pembiayaan pendidikan memadai melalui dana BOS. Kemudian meskipun kurang partisipasi orang tua, namun masyarakat yang ada di sekitar kami memberikan dukungan dalam upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban sekolah. Contohnya, apabila ada kegiatan ujian komputer, maka masyarakat kami dalam kelompok ormas masyarakat memberi diri untuk menjaga sekolah, dalam hal ini alat-alat komputer yang di sekolah untuk dipersiapkan, mereka membantu menjaga selama kegiatan berlangsung. Misalnya 3 hari, maka 3 hari dari kelompok ini memberi diri untuk menjaga alat-alat komputer ini, yang semuanya itu hanya disewa. Ya. Dan untuk suasana lingkungan relatif kondusif dan agamais. Kemudian adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan kami berdasarkan pada prinsip, yaitu selain pada visi dari keuskupan yayasan kami, namun juga yang kami utamakan yaitu 1, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kemudian, 2, beragam dan terpadu. 3, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga seni. Kemudian 4, relevan dengan kebutuhan hidup. 5, menyeluruh dan berkesinambungan. 6, belajar sepanjang hayat. Dan 7, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Acuan operasional penyusunan kurikulum satuan pendidikan sekolah kami itu disusun dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut, yaitu meningkatkan iman dan takwa serta akhlak yang mulia. 2, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. 3, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan di lingkungan situasi.
persekolahan kami. Keempat, tuntutan pembangunan daerah dan juga nasional. Kelima, tuntutan dunia kerja disesuaikan dengan situasi yang ada sekarang. Enam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ketujuh, agama. Delapan, dinamika perkembangan global. Kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 10, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dan yang ke-11, kesetaraan gender. Dan yang terakhir yaitu karakteristik satuan pendidikan. Kemudian ada kurikulum sekolah kami ini dikembangkan dengan ciri-ciri tingkat satuan pendidikan sesuai dengan visi yang diukur dan dapat terjangkau, yang meliputi tentunya sesuai dengan buku-buku pedoman, yaitu misalnya buku kurikulum SMP dengan standar situasi sekarang, yaitu standar COVID-19. Kemudian kedua, sebagai pedoman pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar di SMP kami. Keempat, sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan SMP Katolik Santo Fransiskus de Sales Kokole. Kelima, menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Keenam, memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menjunjung kelestarian, keragaman budaya dan karakter bangsa. Ketujuh, memungkinkan perkembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan karakteristik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kedelapan, meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah kami. Yang kesembilan, agar pembelajaran senantiasa berkeadilan untuk mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender. Kemudian tujuan pendidikan, visi dan misi sekolah. Tentunya untuk tujuan pendidikan tujuan sekolah mengacu pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang demokrat serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan dasarnya, yaitu tujuan pendidikan dasar adalah membentuk kepribadian dan akhlak mulia, serta meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan bagi peserta didik yang mempersiapkan mereka di kemudian hari nanti untuk hidup mandiri, didasari mental yang kuat dan berbudi pekerti yang luhur. Dan sekolah yang dimimpikan oleh segenap warga sekolah dan masyarakat adalah dengan lingkungan belajar yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan berkarakter budaya. Untuk itulah, maka SMP Santo Fransiskus de Sales Kokole menetapkan visi, yaitu di sekolah kami membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasila sesuai semangat Santo Pelindung Santo Fransiskus de Sales. Sedangkan misi sekolah kami dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut, yaitu 1, mewujudkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur. Ketiga, mewujudkan pendidikan yang adil dan merata. 4, mewujudkan pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan. 5, mewujudkan sistem transparan, akuntabel, dan efektif. 6, mewujudkan
mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 8, mewujudkan kelembagaan dan manajemen sekolah yang tangguh. 9, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik yang tangguh. 10, mewujudkan kegiatan sekolah berbasis partisipatif. 11, mewujudkan sekolah peduli, pelestarian, dan fungsi lingkungan. 12, mewujudkan sekolah yang sejuk, nyaman, dan sehat. Kemudian untuk struktur dan muatan kurikulum kami, untuk untuk saat ini yang digunakan adalah mengikuti, menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang, bekerja sama dengan dinas Pemda setempat, maka dibuatlah kurikulum darurat COVID-19 bekerja sama dengan Pemda. Untuk itu, cakupan dalam struktur kurikulum itu disesuaikan sesuai dengan kelompok-kelompok mata pelajaran yang ada, yaitu untuk cakupan kelompok mata pelajaran yang kami gunakan di sekolah itu ada 5, yaitu yang pertama agama dan akhlak mulia. Yang ditekankan itu yaitu sikap spiritual dan keagamaan. Kedua, kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ditekankan di situ yaitu sikap sosial. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, keutamaannya tentang pengetahuan. Kemudian estetika, dan kelima jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian yang B tadi struktur, sekarang B muatan kurikulum. Untuk muatan kurikulum sekolah kami yaitu 1, untuk mata pelajaran. Mata pelajaran kami melaksanakan secara konsisten mata pelajaran sesuai dengan standar isi yang meliputi tentunya 1, mata pelajaran wajib, yaitu mata pelajaran pendidikan agama, kemudian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, dan olahraga. Kemudian untuk pengembangan diri yang untuk pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah, apalagi di masa pandemi ini. Dan di masa pandemi COVID-19, kegiatan pengembangan diri tentunya belum dapat dilaksanakan oleh sekolah. Namun, kegiatan pengembangan diri ini tetap dimasukkan dalam kurikulum karena kegiatan ini akan dilakukan ketika pandemi ini berakhir. Untuk kegiatan pengembangan diri itu yang dilakukan dengan tujuan yaitu 1, membantu siswa dalam mengatasi serta memecahkan masalah dalam kesulitan belajarnya. Kedua, mengarahkan pengembangan karir siswa sesuai dengan bakat dan minat peserta didik masing-masing. Ketiga, membantu siswa dalam pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan keempat, membantu siswa untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sosialnya. Kegiatan mengembangkan diri dapat dilakukan antara lain melalui tentunya kegiatan bimbingan konseling yang berkenan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial belajar,
berbagai pembinaan, pengembangan karir peserta didik, serta kegiatan ekstrakurikuler dalam sekolah kami, yaitu dalam bentuk pramuka, olahraga, seni, dan tari-tarian. Kemudian dalam pengembangan diri di SMP kami, yaitu terdiri dari pertama, kegiatan terprogram yang terdiri atas 2 kelompok, yaitu pertama kegiatan konseling yang meliputi A. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bimbingan khusus pribadi siswa yang bermasalah. B. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bimbingan untuk tata pergaulan siswa. Dihubungkan dengan situasi pembelajaran anak didik sekarang yang cenderung menggunakan HP untuk proses pembelajaran. Kemudian mengembangkan kemampuan belajar. Dalam hal ini ada bimbingan belajar pribadi. Kemudian juga D, ada wawasan dan perencanaan karir. Dan E, kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan layanan konseling ini tentunya bertujuan yaitu untuk membantu siswa dalam mengatasi serta memecahkan masalah dalam kesulitan belajarnya. Terutama di masa pandemi ini, banyak kesulitan yang dialami oleh orang tua dalam menghadapi anak-anak didik yang belajar secara online. Kedua, mengarahkan pengembangan karir siswa lewat minat bakat siswa-siswi tersebut. Kemudian membantu siswa dalam pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi layanan konseling ini mengarahkan, tujuannya itu untuk mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan pendidikannya untuk kelanjutannya sesudah menyelesaikan sekolah SMP. Keempat, yaitu membantu siswa untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sosialnya. Kemudian untuk kegiatan terprogram kedua, yaitu ekstrakurikuler. Dalam hal ini, di sekolah kami, kegiatan ekstrakurikuler ini wajib dalam pertama kegiatan pramuka. Tujuannya melatih siswa untuk terampil dalam P3K. Kemudian 4, 2, membantu mengembangkan jiwa sosial. Bu Diana, mohon maaf sebelumnya Ibu, untuk yang kurikulum itu kan untuk bahan FGD. Selanjutnya Ibu, itu kita fokus di naskah akademik saja dan tadi sudah Ibu utarakan di awal. Iya, sudah. Itu Ibu, untuk menghemat waktu karena sudah hampir jam 6. Jam 7 di sana nih, jam 7. Ya, terima kasih. Baik. Ya, sampai itu saja, Pak. Nanti mau coba di-share di grup boleh? Boleh, silakan Ibu. Ya. Baik, silakan di-share, Bu. Iya. Ya. Baik. Terima kasih. Mungkin kita stop ya untuk Ibu Diana ya. Oke. Untuk satu sekolah lagi, apakah ada dari SMP Santo Agustinus Tahuna? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin bisa saya serahkan kepada narasumber Pak Hendy maupun Pak Heri. Mungkin dari Pak Hendy duluan. Waktu dan kesempatan disilahkan. Ya, terima kasih Pak Guido yang sudah memberikan wawasan banyak hal dan mengantar kita pada penghujung acara kita di FGD 1 tahap kedua ini. Kita akan mendiskusikan, memperdalam lagi untuk 10 hari ke depan bagaimana kita membuat naskah akademik untuk mengumpulkan pundi-pundi yang berharga bagi pengembangan kurikulum selanjutnya. Bahkan pengembangan kurikulum itu tidak berhenti dalam organisasi penggerak ini,
Karena kita tadi sadar bahwa program kita, proyek kita itu proyek akhir zaman gitu ya. Jadi selalu terus-menerus berkelanjutan dan perlu diperbarui sampai akhir zaman. Dan tadi saya melihat dan merasakan bagaimana Bapak, Ibu ketika mempresentasikan itu banyak menggunakan dokumen-dokumen kata-kata dari dokumen gereja, akan tetapi belum mohon maaf, belum kita perdalam lagi untuk sumber-sumbernya. Oleh karenanya, saya mengirimkan beberapa dokumen-dokumen gereja, karena memang nampaknya kita merasa bahwa Manado ini kuat ya, Kristianitasnya kuat, baik Protestan maupun Katolik, lalu kuat, dan dokumen-dokumen yang digunakan itu kitab suci, dokumen-dokumen gereja, nanti kita bisa gunakan itu untuk menggali naskah akademik kita agar lebih kaya. Tadi untuk Bu Lady Jane, mohon maaf Ibu, supaya tidak terburu-buru, memang ini menatap ke depan, tetapi perlu mendasarkan pada naskah akademik dulu. Nanti silakan 4 hari ke depan nanti dibantu Pak Guido untuk mempertajam naskah akademik. Nanti selanjutnya akan kami bantu untuk merumuskan atau mendesain kurikulum. Akan tetapi nanti naskahnya akan kami perbarui yang form, bukan form sih, tapi langkah-langkah untuk penyusunan kurikulum yang kita siapkan dengan model program Luber yang terkejut-kejut ya. Ternyata mengejutkan ya. Karena kami jujur, kami juga terbantu dan terinspirasi dengan perjumpaan-perjumpaan selama FGD. Jadi memang setiap malam kami diskusi, kami mau membawa kemana meskipun kita sudah mendesain, tetapi inspirasi-inspirasi dari perjumpaan di sekolah-sekolah bersama sekolah-sekolah di Medan, lalu Pangkal Pinang, terus sekolah-sekolah di Jawa, Kalimantan, Makassar, Manado, itu memperkaya kami panitia tim pelaksana yang ada di sini. Oleh karenanya selalu berkembang ya, ini berkembang untuk mencapai suatu bentuk yang kita idealkan bersama, karena kita sadar bahwa proyek kita tidak hanya proyek 3 tahun, tetapi itu tadi, proyek akhir zaman tadi ya Pak Guido. Kita akan membentuk peradaban kasih dan menyiapkan generasi emas Indonesia. Itu untuk Bu Lady Jane, mohon sabar Bu. Kita menikmati prosesnya untuk membuat naskah akademik dahulu. Menggali mutiara-mutiara, menggali berlian-berlian yang sangat berharga. Lalu untuk SMP John Paul II, Yohanes Paulus II, Guan, luar biasa, pastor, Bapak, Ibu, Pak Guru, dan meski ada pasti banyak guru yang dilibatkan untuk membuat naskah akademik. Luar biasa, nanti selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana, kenapa sih kok kita perlu menggali itu, ya, menggali hal itu sampai berdarah-darah, bahkan pendarahan, itu, mengurangi waktu tidur, ya kan nanti kita menabung hal-hal yang baik di naskah akademik ini. Selamat dan Prof. Siat sudah menuntaskan, tinggal memasukkan nanti yang nilai-nilai, maksudnya kebutuhan anak. Tadi kan yang John Paul II, John Paul itu belum memasukkan pembelajaran abad 21 yang poin keempat dan kelima nanti evaluasi kurikulumnya. Gitu. Nah, lalu untuk Bu Diana, terima kasih Bu, satu-satunya sekolah yang didirikan oleh martir kita. Luar biasa ini keutamaan. Jadi mohon kalau Ibu membuat naskah akademik nanti diceritakan juga perjuangan Pater Juan Alonso Fernandes itu ketika mendirikan sekolah. Iya, Bapak. Pasti ada roh ketika ada jiwa patriotisme, ada jiwa kepahlawanan, sampai dia merelakan diri untuk menjadi martir. Iya. Ya, meskipun menjadi martirnya tidak di Manado ya Bu, di Guatemala ya, tapi ya kok kelihatannya di Guatemala. Malah meninggal. Iya, betul ya. Itu nanti bisa kita gali lebih dalam. Ibu, untuk saran kami, Ibu tutup dulu dokumen 1 Ibu. Iya.
Ya, Ibu tutup dulu sementara dokumen 1 Ibu. Kita akan menggali hal-hal yang esensial, hal-hal pokok, hal-hal prinsip untuk menentukan arah sekolah kita. Ya. Kita tutup dokumen 1 kita. Kita akan selama nanti 4 hari ke depan, silakan Ibu mempertajam lagi, menggali untuk bahan-bahan naskah akademik ini, Ibu. Ya. Ya Ibu, nanti akan dibantu Pak Guido. Mungkin yang terakhir mungkin besok kita melahirkan rasul-rasul yang militan di dunia pendidikan ketika sekolah Ibu Diana ini didirikan oleh seorang martir, kan pasti ada roh di sana, ada jiwa di sana. Nanti kita harap bagaimana ini selanjutnya. Lalu yang terakhir, Ibu, perkenankanlah kami, Bapak, Ibu, untuk kenapa sih kok kita perlu berdarah-darah menciptakan atau membuat naskah akademik. Akhirnya kita di sini akan menabung hal-hal baik dari nilai-nilai, ya, dari nilai-nilai inti, dari keutamaan-keutamaan, entah itu keutamaan-keutamaan dari Santo-Santa Pelindung sekolah, lalu keutamaan-keutamaan dari sekolah, pendirian sekolah, dan lain-lain itu, lalu kearifan-kearifan lokal, dan kita satukan, kita integrasikan dengan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi outcome dari pendidikan Indonesia. Semuanya ini akan melahirkan keutamaan-keutamaan dan menjadi budaya sekolah. Tadi sudah dijelaskan Pak Heri bagaimana diam-diam secara senyap nilai dan keutamaan itu kita desain dengan program dan kegiatan. Ya. Lalu kita gali lagi nilai-nilai inti ada 3, Bapak Ibu. Kalau di Keuskupan Manado itu ada 3, karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Kita perlu setia untuk menggunakan nilai ini sebagai poros, dan inilah identitas dari Yayasan Paulus Keuskupan Keuskupan Manado. Ya, ada 3 nilai dari Manado, ada karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Ini nilai-nilainya akan juga nanti ada keutamaan-keutamaan. Nanti akan kami jelaskan. Kita akan belajar bersama dari Medan. Ya, dari Medan. Ini hasil dari diskusi dan pengembangan naskah akademik. Ada nilai nalar dari Yayasan Don Bosco. Ya, ada nilai nalar beriman dan cinta kasih. Ya, ada 3. Nalar, beriman, dan cinta kasih. Saya pakai contoh di nalar. Nalar ini kan juga menjadi profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, ya. Dalam bahasa lokalnya ada keutamaan, yakni habonaron dobona. Indikator atau capaian rasionalnya, capaian dari keutamaan rasional atau praksis moralnya, atau indikator atau kata kerja operasionalnya adalah pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua. Itu dari keutamaan habonaron dobona ini. Lalu pembelajar mempunyai ketepatan berpikir dan berbicara. Lalu pembelajar mampu mengolah informasi untuk mencari solusi. Lalu sopan santun, ada pantun dohanguan, tois hamaguan. Salah satu indikatornya adalah pembelajar mampu menyimpan perkara dalam hati, jadi tidak mudah rasani, menjelek-jelekan, atau bullying. Ini ada keutamaan dari pelindung, yakni Bunda Maria. Gitu.
Lalu coba lagi ada nilainya adalah nalar, keutamaannya bekerja sama atau gotong royong. Ini salah satu juga dari profil pelajar Pancasila ya, ada Marsya Dapari atau Mangarumpa, atau dari falsafah Rumah Batak Karo, Siwaluh Jabu. Ini di rumah adat Siwaluh Jabu ini, itu tiap satu rumah dihuni oleh 8 keluarga. Lalu diturunkan dari sini, dari keutamaan ini, tiap kali proyek terdiri dari 8 pembelajar atau 8 kelompok. Nanti guru perlu menjelaskan kenapa harus 8. Atau pembelajar mampu menerapkan hurjabius. Di sini musyawarah untuk mufakat. Seperti itu. Beralih lanjut. Ini sudah, misalnya di persaudaraan Ratu Kongregasi. Ini salah satu nilai dari 6 nilai yang dimiliki oleh Buder FIC, Provinsi Indonesia. Ini akan kita implementasikan di sekolah-sekolah Yayasan Pangudi Luhur seluruh Indonesia. Ada nilai persaudaraan Ratu Kongregasi, jiwa persaudaraan ya ini. Itu ada keutamaan, ini melahirkan keutamaan-keutamaan. Nilainya persaudaraan, keutamaannya itu dari mertikali. Mertikali itu menghormati sungai dengan membersihkan. Di sini ada berwawasan lingkungan. Indikator atau capaian-capaiannya atau kata kerja operasional dari nilai persaudaraan, keutamaan mertikali, pembelajar menciptakan ruang waktu untuk kerja bakti di sekolah. Pembelajar ikut serta dalam kegiatan masyarakat, lalu pembelajar sebagai sekolah terbuka, pembelajar menciptakan proyek cinta lingkungan. Lalu pembelajar menciptakan ruang hijau di depan kelas. Kalau keutamaan mencintai sesama, ini dari keutamaan Buder Bernardus Sugeng, pendiri kongregasi. Nilainya persaudaraan, keutamaannya mencintai sesama, implementasinya atau indikator yang kita teladankan, yakni pembelajar menyaring perkataan sebelum diucapkan. Lalu pembelajar saling menjadi angelus atau mentor dalam proyek sekolah. Karena sekolahnya berlindung pada malaikat Mikael, jadi sekolah Santo Mikael Salatiga. Menghasilkan pembelajar saling menjadi angelus atau mentor dalam proyek sekolah. Ini bisa banyak sekali nanti. Atau di sini, di sifat kesatria, nilainya persaudaraan, keutamaannya bersifat kesatria, yakni pembelajar mampu menciptakan suasana damai dengan berterima kasih dan meminta maaf. Atau lainnya, engarso sung tulodo, menjadi teladan di depan. Satu lagi dari ini dari Makassar ya. Jadi Keuskupan Agung Makassar ada 4 nilai, salah satu nilainya adalah unggul. Dari nilai unggul melahirkan keutamaan dari lokal yakni Talingarara Mata Bulawan. Tahu yang profil pelajar Pancasilanya bernalar tipis. Talingarara Mata Bulawan ini melahirkan indikator pembelajar memiliki kejelian berpikir dan melihat untuk mengolah informasi atau computational thinking. Lalu pembelajar mempunyai semangat membaca buku, jadi tidak hanya membaca 15 menit itu, ya membaca 15 membuka buku, hening sejenak 15 menit baru ditutup lagi kita mulai pelajaran, bukan seperti itu. Tapi pembelajar mempunyai semangat membaca buku, menghabiskan buku. Tiap 1 bulan 1 buku. Lalu membuat resensi. Bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Nah, yang di sini bawahnya, nilainya unggul, lalu keutamaannya disiplin, tidak hanya ketertiban, tetapi disiplin ini dibahasakan dengan kemuridan, karena keutamaan ini lahir dari spirit Santo Paulus, berlindung Santo Paulus Makassar.
itu melahirkan indikator taena di batang dalei tutau, pembelajar disiplin menjaga perkataan. Lalu pembelajar mampu menghindari kesalahan dan menjaga ketertiban atau dalam bahasa lokalnya aluk sola pemali. Nilainya unggul, keutamaannya disiplin atau kemuritan, pembelajar memiliki semangat kerja keras dan pantang menyerah walaupun banyak tugas. Ya, contohnya seperti ini. Mengapa kita perlu menabung banyak hal di naskah akademik? Akhirnya Bapak, Ibu, Pastor bisa melihat kekayaan-kekayaan yang akan kita teladankan. Nilainya unggul, keutamaannya jujur atau kamalamburan. Lalu indikatornya melahirkan indikator pembelajar tidak berniat untuk menyontek atau copy paste dalam setiap tugas-tugas sekolah. Ya. Niat aja ada, apalagi melakukan. Lalu dari keutamaan jujur dan ini dari bahasa lokal kamalamburan ini, pembelajar merasa malu saat melakukan kesalahan dan mau memperbaiki diri. Lalu ini yang satu, dan akhirnya sampai ke sini. Ya. Ini nilai dari Santo Paulus Manado, Yayasan Santo Paulus Keuskupan Manado. Nilai inti solidaritas. Ya. Melahirkan keutamaan bijaksana atau sitou timou tumou tu. Pembelajar mengaplikasikan semangat kepedulian, indikatornya. Pembelajar memiliki semangat keadilan dan berpihak pada yang lemah. Pembelajar bersemangat syukur dari pembelajaran filosofi Tari Maengket. Lalu Mapalus atau gotong royong. Nilai intinya solidaritas, keutamaannya Mapalus menghasilkan indikator pembelajar memiliki semangat kerja keras. Pembelajar mengaplikasikan mototompian, mototobian, dumototanoban, atau saling memperbaiki, saling menyayangi, saling mengasihi. Pembelajar membuat proyek peduli lingkungan hidup. Itu salah satunya. Atau nilai inti solidaritas, keutamaannya berkebinekaan global di profil pelajar Pancasila. Indikatornya, pembelajar menghidupi kebersamaan dalam persatuan atau sansiote sampate pate. Nilai intinya solidaritas, keutamaannya berkebinekaan global, indikatornya pembelajar berani tampil dalam upacara-upacara kegiatan kemasyarakatan. Lalu nilai intinya solidaritas, keutamaannya berkebinekaan global, contohnya pembelajar berbahasa Inggris tiap hari Jumat. Karena di tiap hari Jumat ini ada budaya gotong royong, yakni kerja bakti. Jadi kerja bakti berbahasa Inggris yang berkebinekaan global. Nah, ya bagus ya. Atau ini yang bermental penyembuh karena ada salah satu sekolah yang berlindung pada malaikat Rafael. Nilai intinya solidaritas, keutamaannya bermental penyembuh dari malaikat Rafael, pelindung sekolah. Lalu pembelajar mampu mengapresiasi diri dan teman. Di budaya persaingan apa-apa, tapi tetap berani gentle mengapresiasi diri sendiri. Ya, tidak minder, bisa mengapresiasi diri sendiri dan teman lain. Lalu pembelajar mampu meminta maaf dan memaafkan, baik memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Lalu selanjutnya lagi untuk yang ini juga nilai inti kita, nilai inti karitas ya. Ini kok sama? Ya tidak apa-apa, sama karena nilai inti yang dibangun berbeda, keutamaannya berbeda, sama ya. Nilainya berbeda, nilai intinya berbeda, keutamaannya bisa sama karena kita ambil dari budaya, kita ambil dari falsafah lokal, keutamaan pelindung itu kadang bisa sama, tetapi yang membedakan adalah indikator-indikatornya.
Ya, makanya tadi saya ulang-ulang terus. Ya. Nilai intinya Karitas, keutamaannya situ timou tumou tuo, lalu indikatornya dalam semangat doa harian, pembelajar mampu memohon rahmat untuk peduli dan melayani sesama. Nilai inti Karitas, keutamaannya situ timou tumou tuo, lalu indikatornya pembelajar memilih dan mengilhami ayat emas dalam kitab suci dan dipraktekkan selama 1 minggu. Kan beberapa mayoritas Protestan, ya, murid-murid kita itu kan Protestan. Jadi ketika mempelajari kitab suci itu dan menghayati kitab ayat-ayat emas dalam kitab suci itu kan mendorong pada keselamatan. Karena ada fatwa ya yang mengatakan sola scriptura. Sola scriptura itu keselamatan dari kitab suci salah satunya itu. Lalu nilai inti Karitas, keutamaan yang dibangun adalah baku sayang. Indikatornya salah satunya adalah pembelajar menciptakan proyek kepedulian terhadap sesama yang sakit dan berkabung. Lalu keutamaannya Karitas, ya. Lalu nilai intinya Karitas, keutamaannya kreatif ini profil pelajar Pancasila. Lalu indikatornya pembelajar mempunyai kemampuan untuk melucu atau berselera humor. Jadi nanti program dan kegiatannya ekstrakurikulernya adalah ekstrakurikuler stand up komedi ya, itu kan bisa. Lalu keutamaannya Karitas, nilai intinya Karitas, keutamaannya kreatif, pembelajar menciptakan naskah dan mementaskan teater bertajuk Cinta Kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Nilai inti Karitas, keutamaan pembawa damai, ya karena ada sekolah yang berlindung pada Maria yang damai itu loh, Regina Pacis. Lalu pembelajar mampu menganalisis masalah sosial terkait radikalisme dan terorisme. Pembelajar mengidentifikasi diri sebagai tentara cinta. Ya, luar biasa ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bapak, Ibu, saya stop share screen. Dan mengapa kita harus kaya untuk menggali lebih dalam lagi, karena akan memupuk banyak hal apa yang kita teladankan dari naskah akademik kita. Dan nanti 10 hari lagi, dengan tabungan yang begitu banyak, kita bisa menyusun kurikulum. Oh, ternyata kita sudah menabung banyak ya, tinggal kita tuang-tuangkan seperti itu. Dan jadilah naskah kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Begitu Bapak, Ibu, Pastor yang bisa kami berikan. Terima kasih banyak untuk Pak Heri, sudah nampaknya tadi sudah memberikan banyak hal tadi. Ya, permintaan saya untuk menutup dengan ini kejutan di akhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy. Baik Pak Heri, bagaimana? Silakan Pak. Sudah diborong Mas Hendy, Pak. Luar biasa, keren sekali apa yang dikerjakan teman-teman. Mari Pak Budio lanjutkan. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan cukup banyak masukan ya. Saya rasa cukup banyak dan kita sudah memiliki sekarang bekal kembali ataupun alat untuk bekerja menggali dan merumuskan dalam naskah akademik yang akan kita selesaikan 10 hari ke depan. Baik, kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, Romo, Suster, yang sudah berusaha dan bekerja keras. Namun pastinya pekerjaan kita belum berakhir karena kita masih dalam perjuangan. Baik, saya rasa sudah semua. Nanti kita akan bertemu di 3 hari ke depan untuk coaching bersama. Mohon supaya juga kita tetap bersiap dan kita nanti mengambil waktu untuk diskusi juga. Baik, saya tutup dengan pantun.
Semilir angin di pantai Pulau Manado tua. Sesejuk embun pagi di Gunung Tumpa, Taman Hutan Raya. Semakin hari, semakin jelas pekerjaan teman-teman semua. Berharap akhirnya tercipta naskah akademik yang luar biasa. Gunung Tumpa disebut Taman Hutan. Menikmati Gunung Lakon sungguh indah dan gagahnya. Sekarang saatnya kita dibenturkan dengan kesulitan. Sebagai bukti, kita sekolah Katolik yang terjuji kekuatannya. Mantap. Maka marilah kita bekerja lagi, dan lagi. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf, kita tetap semangat. Dan saya kembalikan kesempatan kali ini kepada Ibu Nika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Guido atas diskusinya hari ini. Dan terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Heri, Bapak Hendy, dan Bu Wirwarto. Oke, masih semangat semua di malam hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, semoga apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini bisa dapat berguna dimanapun kita berada, dan menjadi perubahan-perubahan yang dari mulai kecil sampai besok menjadi besar dan bisa menjadi teladan bagi semuanya di setiap daerah gitu ya. Luar biasa semangatnya, saya sangat senang sekali malam ini. Saya mohon pimpin doa. Siapa yang akan memimpin doa ya? Atau saya yang milih ya? Ada yang berkenan? Kali-kali narasumbernya yang berdoa. Aduh, kok request-nya gitu? Waduh. Oh gitu ya. Siapa ya? Mas Hendy ya? Ya, boleh. Oke. Oke. Ya. Romo masih ada kah? Nanti kita minta berkat dari Romo. Oh, ada Ya. Romo juga. Oke, baik. Silakan. Romo siapa namanya? Gimana? Hah? Romo masih ada? Apa Romo Hendy? Waduh. Oh, salah ya. Itu dari Saint John Paul. Oh, Iya, sudah. Oh, ya nanti. Gimana Pak? Masih ada pastor? Enggak ada. Oh, udah ada ya. Nanti Ya, saya berkati sendiri nanti. Oke, Pastor Hendy boleh, silakan. Enggak. Ya, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau menyadarkan kami akan misteri cinta kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan. Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyentuh hati, pikiran, terutama untuk menjadi manusia yang sama seperti kami, masuk dalam kebudayaan, masuk dalam kehidupan nyata, dan menghantarkan pendidikan pada kemerdekaan sejati yang tidak hanya terpatok dari naskah-naskah atau teks-teks dari Alkitab, melainkan kesejatian hidup untuk menghantar pada keselamatan. Kami sadar dan kami percaya bahwa perbuatan kami, Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang mengarahkan. Maka curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan, perbuatan, dan segala tindak tanduk kami selaras dengan hidup Kristus, Sang Teladan kami, karena itulah yang menjadi sumber keteladanan sejati. Dialah guru dan pemersatu kami, dan kami syukuri rahmat kebersatuan itu dalam program organisasi penggerak ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami dapat menularkan, kami dapat membuat naskah akademik dan draft kurikulum yang akan kami buat, yang akan kami canangkan, yang akan kami rancang, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyentuh pribadi demi pribadi, agar menumbuh kembangkan masyarakat yang hidup sejahtera, damai, dan sentosa, demi kemuliaan nama-Mu,
bangsa negara kami, juga kemuliaan luhur para pahlawan yang telah mendahului kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berkatilah Tuhan dalam perjalanan kami pulang. Semoga kita dapat pulang dan membawa cinta kasih ini ke dalam perjumpaan bersama orang-orang di sekitar kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ya kan, Hendy. diberkati Terima Diberkati kasih sendiri Bapak. toh. Terima kasih Sesuai dengan Bapak kaidah Hendy. Terima liturgis. kasih semuanya. Saya mohon izin untuk kita